Baik, awal selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Sigita Fares. Di sini kita akan mempelajari terkait dengan materi sejarah, yaitu terkait dengan metode penelitian sejarah. Ini untuk kelas 10 mata pelajaran sejarah Indonesia dan kurikulum Merdeka fase E. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan mendiskusikan apa saja terkait dengan materi kali ini. Kita pagi ini akan membahas terkait dengan konsep dasar, yang kedua dengan langkah-langkah dan contoh historiografinya. Oke, untuk penelitian sejarahnya sendiri ini konsep dasarnya seperti apa ya? Mohon disimak dengan baik. Baik semuanya, untuk penelitian sejarah adalah kumpulan yang sistematis terdiri dari beberapa prinsip dan beberapa aturan yang ditujukan untuk mengumpulkan bahan-bahan sumber sejarah secara efektif serta mempermudah menilai dan menguji sumber-sumber secara kritis. Nah, di sini menurut pendapat Gilbert J. Graham ya tahun 1997. Jadi selain itu juga ada pendapat lain dari Kunto Wijoyo yang menyatakan bahwa penelitian sejarah ini adalah salah satu bentuk rekonstruksi peristiwa di masa lalu. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa penelitian sejarah adalah salah satu cara untuk mengungkap kebenaran sejarah dengan mendekati fakta dan juga sumber sejarah yang baik. Pertama di sini untuk mempermudah dalam melakukan penulisan sejarah. Oke, untuk langkah-langkahnya di sini ada 5, yaitu yang pertama ada pemilihan topik, yang kedua ada heuristik atau pengumpulan sumber, dan yang ketiga ada verifikasi atau kritik, keempat ada interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir itu ada historiografi, itu yang terkait dengan penulisan sejarah. Bagian pertama di sini ada pemilihan topik. Di sini pemilihan topik adalah salah satu proses awal penentuan topik yang akan dilakukan oleh sejarawan, terutama di sini untuk mengungkap peristiwa sejarah di masa lalu. Nah, di sini ada dua pendekatan yang dilakukan oleh sejarawan untuk memilih topik, yaitu secara emosional dan juga secara intelektual. Nah, secara emosional ini berdasarkan secara institusi atau dengan kejiwaan yang dimiliki oleh sejarawan itu. Karena misalkan dia dekat dengan daerahnya atau menjadi uh, tempat lahirnya atau di domisilinya itu berdasarkan emosional. Sedangkan untuk pendekatan secara intelektual ini berdasarkan dengan kemampuan pengetahuan dari sejarah tersebut dalam memiliki sejarah. Kemudian yang kedua di sini ada heuristik. Heuristik ini adalah pengumpulan sumber yang menjadi salah satu tahap kedua, terutama dalam melakukan penelitian sejarah. Terutama di sini dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah untuk melakukan penelitian. Nah, untuk sumber contohnya ini ada yang pertama ada sumber tulisan, itu contohnya seperti ada Codex Hammurabi ya, yang di sini berupa tulisan-tulisan. Kemudian juga ada sumber benda. Nah, contohnya di sini ada pilar-pilar bergaya Athena di Yunani. Kemudian yang ketiga itu ada sumber lisan. Nah, contohnya itu dari para pendapat gagasan maupun ide dari para filosof Yunani. Seperti itu. Oke, yang keempat, yang ketiga ini ada verifikasi ya. Yang verifikasinya adalah salah satu kritik sumber yang dilakukan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada sebelumnya. Nah, salah satunya ya, setelah dia sejarawan mengumpulkan sumbernya ya, dia akan melakukan kritik. Ada verifikasi apakah benar sumber yang dia miliki ini adalah sumber kebenaran atau mendekati fakta. Ada dua cara itu melakukan kritik, yang kritik internal dan juga eksternal. Kemudian yang keempat adalah interpretasi. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran makna pada atas sumber sejarah. Nah, biasa di sini yang telah berhasil dikritik tadi. Setelah mendekati kebenaran, sudah mendekati fakta, oleh karena itu peneliti dapat melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta tersebut. Nah, ada dua cara dalam melakukan interpretasi ini, ya, teman-teman, yaitu dengan cara analisis, yaitu menguraikan, dan juga sintesis, yaitu menyatukan fakta-fakta yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang terakhir nih adalah salah satu yang sangat momen penting dalam penelitian sejarah sebagai juga tahapan terakhir, yaitu dalam penulisan sejarah atau historiografi. Nah, khususnya di sini kemampuan peneliti ini sangat diuji ya, karena di sini kemampuan teori dan juga metodologi ini akan sangat berpengaruh terhadap penulisan sejarah yang dihasilkan. Nah, contohnya di sini ada contoh-contoh dari historiografi itu ada banyak ya, ada historiografi tradisional modern, kemudian kolonial. Contohnya di sini yang tradisional ada Perhutanya Jawi, kemudian yang kolonial itu ada History of Java. Nah, contohnya di sini kita langsung latihan soal aja ya teman-teman semua. Di sini ada latihan soal. Untuk nomor satu, ini Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia.
Saat ini belum dapat dipastikan kapan candi dibangun dan atas perintah siapa. Namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sriwijaya, yaitu Raja Balitung Mahasamu. Dugaan tersebut didasarkan pada prasasti Siwaka yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Pada prasasti ini berangkat tahun 778 Saka atau saat ini 856 Masehi, ini ditulis pada masa pemerintahan Rakyat Jakarta. Nah, berdasarkan pernyataan di atas bahwa Candi Prambanan merupakan sumber sejarah bagi perjalanan kerajaan Mataram kuno. Dengan itu dapat dikatakan bahwa Candi Prambanan termasuk dalam sumber. Nah, teman-teman di sini kita telah mengetahui tadi memperhatikan sumber-sumber sejarah. Nah, di sini kita bisa menganalisis ada mengidentifikasi ya bahwa Candi Prambanan itu sebenarnya sumber apa sih? Nah, untuk kita yang A ya, sumber artefak. Ya. Kalau misalkan kita lihat ya, sumber artefak ini benar ya, teman-teman ya. Bisa dibilang karena Prambanan ini ya, Candi ini beberapa benda atau artefak yang bisa dilihat secara tiga dimensi seperti itu ya. Bisa dilihat, diraba, dan juga dicium seperti itu ya. Dan kalau kita memilih sumber primer, kalau sumber primer tidak bisa juga, karena tapi di sini kita melihat bahwa sumber primer ini adalah sumber yang benar-benar asli dan sumber langsung dari sejarah dari pelaku sejarah itu sendiri. Jadi di sini kita nggak ada kaitannya ya, dengan artefak atau benda dari Candi Prambanan. Dan juga sumber sekunder juga tidak ada kaitannya karena di sini sumber Candi Prambanan ini adalah salah satu sumber yang benda yang dimiliki oleh Kerajaan Mataram kuno. Seperti itu. Dan untuk sumber tulisan pun juga tidak, ya, karena di sini sangat jelas bahwa Candi Prambanan ini berupa bangunan atau artefak yang digunakan atau difungsikan sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Untuk sumber lisan pun juga ya teman-teman, tidak termasuk karena di sini tidak ada komunikasi atau sumber komunikasi lisan dari seorang sejarawan karena Candi Prambanan ini adalah berbentuk benda yang tadi saya sebutkan, yaitu tiga dimensi. Oke, jadi jawabannya adalah sumber artefak. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Jadi kita dapat kesimpulan ya bahwa penelitian sejarah itu ada lima. Yang pertama itu ada pemilihan topik, kemudian yang kedua ada heuristik atau pengumpulan sumber, kemudian yang kedua ada verifikasi atau kritik, yang keempat ada interpretasi atau penafsiran, dan yang kelima ada historiografi atau penulisan sejarah. Nah, di situ teman-teman nanti bisa ya untuk mengetahui bagaimana nih biasanya para sejarawan itu melakukan rekonstruksi peristiwa sejarah ini dengan metode penelitian. Bahkan juga metode penelitian ini banyak dipakai oleh mahasiswa dalam mengungkap peristiwa sejarah. Pertama di sini tujuannya untuk mengungkap fakta yang mendekati kebenaran pastinya ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu kita bermanfaat pada pagi hari ini. Sekian, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.